Nanti kita juga mau bahas juga gimana ngatasin rasa nervous, takut itu waktu mau pertama kali pergi ke luar negeri guys. Overseas pertama kali buat kerja ya, bukan sama keluarga. Pas pertama kali aku mau sharing sembari lari. Udah lama gak lari karena banyak excuse. Jadi kita mau lari sama Ziad. Mana Ziad? Itu Ziad tadi baru makan balsem, jadi badan-badan pada panas semua. Habis itu mandi dulu. Come here, you can run it now. Baru lari 2 mile, tapi harus tetap semangat. Halo. Nenek belakang ini romantisnya luar biasa. Bisa nggak bro seromantis itu bro ntar bro kalau udah tua. Tadi lumayan lari kira-kira 2,5 mile kayak 3 kilo gitu. Nanti mau lanjut lagi. Jadi kita mau cerita langsung gimana pengalaman aku tuh pertama kali waktu keluar negeri. Mudah-mudahan sharing ini bisa berguna buat temen-temen yang mau keluar negeri. Karena banyak banget yang nanya sama aku sesuatu yang nggak mungkin gitu. Bisa nggak aku keluar negeri? Bisa nggak cewek keluar negeri? Bisa nggak lulusan SMA keluar negeri? Bisa nggak lulusan S1 keluar negeri gitu? Jawabannya itu bisa semuanya guys. Asal kalian tahu kalian itu mau keluar negeri itu apa tujuannya, terus kerjaannya apa, terus harus ada motivasi di belakang itu guys. Bukan hanya motivasi diri juga, tapi motivasi dari keluarga-keluarga yang ada di rumah kayak gitu. Kembali ke cerita. Jadi ceritanya dulu kira-kira tahun 2008 itu kira-kira aku waktu 10 tahun yang lalu. Nah pada saat itu tuh aku memang kepepet guys. Kepepet karena di Indonesia itu udah nggak ada kerja lagi. Dan ada informasi bakalan ada layoff di sana. Jadi aku nggak ada pilihan, aku harus cari kerja kemanapun. Kebetulan skill aku yang pada saat itu tuh lagi dibutuhin banget di luar negeri. Terus aku dapat email kan dari temen yang lagi di luar negeri, kasih informasi ke aku gitu. Nah terus dia bilang nih ada bukaan ini di sini, coba masukin, mereka butuh engineer junior. Alhamdulillahnya ya udah akhirnya aku masukin. Kebetulan waktu saat itu tuh ada bukaan di Brunei Darussalam. Di Brunei Darussalam tuh langsung aku masukin tuh. Ternyata dipanggil guys, dan dipanggil itu 2 orang, aku dan temen aku satunya. Ya udah aku pede kan, ya udah nggak apa-apa deh, memang dipanggil 2 orang, ya udah berarti aku kesana nggak sendirian, ada temen. Tiba-tiba last minute temen aku itu cancel untuk pergi keluar negeri, tapi akhirnya aku bakalan sendirian keluar negeri itu kan. Harus mutusin harus sendiri keluar negeri. Aduh gejolak hati guys. Sekarang Ziadnya tidur jadi aman. Yang datang ke Brunei itu cuma 1 orang, which is teman aku kan udah keluar kan, pula kandidat satu-satunya. Cuman nggak tahu juga, aku nggak tahu, mungkin dia udah ada kandidat yang lain. Karena aku di email gitu tuh aku aneh gitu nulisnya. Aku bilang saking aku takut, aku bilang aku mau datang ke Brunei, cuman kita mau di hire 2 orang, nggak mau 1 orang doang gitu. Konyol kan, orang mau dilamar kerja cuman mau tawar-tawaran mau kerja berdua. Ketahuan banget ketakutannya gitu. Ada banyak rasa ketakutan kenapa aku tuh nggak mau pergi keluar negeri sendirian pada saat itu. Satu, to be honest with you guys, aku tuh nggak lancar bahasa Inggris kan. Bahasa Inggris tuh benar-benar suatu kekurangan buat aku. Jadi sehingga kepikiran, gimana nih caranya nih ya. Cuman aku kepikiran, ini Brunei pasti ntar ngomongnya tuh ada pakai bahasa Melayu. Dan ternyata guys, bos-bos aku semua di situ dari Singapura, jadi benar-benar pakai bahasa Inggris gitu di situ. Kedua, kalau aku kesana seandainya aku gagal kerjaannya seperti apa gitu, aku kan bingung kan seperti apa. Akhirnya ya aku coba hubungi teman-teman aku semua yang ada di Indonesia. Aku ntar kalau misalnya ketakutan, kalau aku tuh nggak bisa ngerjain sesuatu, aku nanya ya oke, weh, tenang gitu. Jadi networking guys nomor 1 guys untuk mengurangi ketakutan itu. Udah ngambil semua dokumen, jadi sehingga aku tuh nggak perlu takut lagi kalau misalnya kekurangan bahan gitu kalau mau kerjain gitu. Terus ketiga, aku juga mikirnya Brunei itu kan deket aja. Seandainya segagal-gagalnya aku pulang ke Indonesia itu gampang aja gitu, tinggal sekali flight direct ke Jakarta, terus gampang gitu. Terus udah sebari semua itu masih gejolak. Akhirnya banyak juga yang ngomong ke aku, Bayu nggak usah lah keluar negeri, ngeri. Ada temen yang kayak tuh yang underestimate gitu kan. Tapi untung ya alhamdulillahnya orang tua, mama papa itu ngedukung banget, bilang udah pergi aja, nggak usah mikir apapun, karena ini nih kesempatan gak datang 2 kali gitu. Pergi aja sekarang, semuanya ngedoain. Oke semuanya, nggak masalah semuanya, bilang gitu.
Bayu pasti bisa, Bayu pasti bisa gitu. Jadi dari motivasi itu guys, itu yang bisa ngebakar aku bisa pergi ke luar negeri ini. Memang motivasi orang tua itu memang nomor satu guys. Memang benar-benar percayaan dan doa dari orang tua itu memang nomor satu. Dan ada orang yang ngebully atau underestimate seperti itu, coba nggak usah didengerin dan kalau bisa dijauhin guys. Karena apa? Karena kita adalah lingkungan kita guys. Kalau teman-teman itu sekarang lagi ada berada sama orang-orang yang suka komplain, underestimate, yang nggak punya motivasi, yang pikirannya negatif terus nggak ada positifnya, itu temen-temen lambat laun bakalan kayak gitu. Jadi coba berikan suasana temen-temen yang sekitar lingkungannya itu orang yang bisa memotivasi guys. Insya Allah bisa. Jadi intinya aku pergi akhirnya ke luar negeri, pergi pertama kali ke Brunei, dan di sana tanggapannya ternyata di luar dari ekspektasi aku gitu. Yang jemput ke bandara langsung dari bos yang dari Singapura, langsung big boss. Terus aku tuh kayak di sana itu dihargai banget gitu. Terus juga aku dikasih transportasi, dikasih hotel bintang 4 pada saat itu. Bayangin, anak umur 23 tahun yang baru lulus kemarin, baru lulus tahun yang lalu, itu kayak diapresiasi seperti itu gitu. Dan aku tuh di Indonesia nggak dapat seperti itu guys. Cuman kayak fresh graduate biasa, dan bener-bener lah aku kalau di Brunei kayak di treat itu seperti telur emas yang harus disimpan baik-baik gitu. Jadi teman-teman ntar kalau keluar negeri, coba kalau aku bisa bilang ya, ini pendapat aku sendiri, di luar negeri itu teman-teman lebih dihargai daripada di Indonesia. Nggak tahu kenapa, nggak tahu karena culture di Indonesia, nggak tahu karena teman-teman itu banyak saingannya di sana, cuman itu yang aku rasakan. Kalau teman-teman ada niatan pergi ke luar negeri, terus lanjut aja terus. Kalau ada tantangan-tantangan apanya, coba di list tantangannya, cari solusi sendiri, insya Allah bisa. Jadi bagi yang nanya sama aku, bisa nggak aku keluar negeri? Aku cewek, mungkin nggak keluar negeri, aku lulus SMA, aku cuman S1, atau aku tuh cuman apa gitu, semuanya bisa insya Allah, asal berusaha, motivasi, dan berdoa guys. Insya Allah. Ya sekian dulu sharing aku kali ini. Kalau mau langsung nanya bisa langsung ke bawah ke komen atau nanya langsung ke Facebook page aku. Ada message di sana. Mudah-mudahan teman-teman semuanya ada manfaatnya, semua termotivasi, cari yang terbaik. Yang penting adalah kita bahagia di dunia dan di akhirat guys, dan juga kita bisa bermanfaat bagi yang lain. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.